Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ini minggu ceria ya. Bagaimana? Minggu ceria ini enaknya ke Ragunan. Ragunan lihat Hari Minggu 4.000, 5.000 bisa masuk sekarang ya, Ragunan ya. iya murah Ragunan. Ragunan. Terus Jadi, yang datang banyak. banyak ya. Jadi itu yang disebut dengan impact anggaran. Jadi jadi orang bahagia. Nah, jadi langsung Ya kalau lihat dibandingkan dengan kebun binatang yang lain, Ragunan relatif lebih murah, luas. Kita bisa luas. nongkrong-nongkrong. Dan Tahun kemarin gua ke sana Mel, pas Nah. baru selesai dibuka COVID, melihat gitu ya. Walaupun beberapa fasilitasnya masih ya kalau kita bandingin dengan apa namanya, kalau kita nonton National Geographic gitu ya, ya, kebun binatang di luar negeri jauh lah. Ya tapi lumayan lah, menghilangkan stres gitu ya. ya. Dan juga transportasi langsung ke Ragunannya ya, Transjakartanya ya. Sudah ada Transjakartanya sudah lumayan jauh lah, sudah berkembang cukup baik. Bung Firdaus, hari ini kita bahas masalah impact terhadap anggaran ya. Jadi bagaimana anggaran itu menjadi sesuatu dan sesuatu itu menjadikan sebuah impact, sebuah apa ya, sebuah pengaruh, sesuatu yang dirasakan oleh penerima manfaat. Ini yang sebenarnya menjadi sebuah perjuangan dari birokrat, bagaimana anggaran itu terlihat hasilnya. Gimana kita menanggapi masalah ini, Bung Firdaus? Iya, ini hari Minggu habis liburan, jalan-jalan, bersih-bersih rumah, bicara yang serius-serius juga rupanya kita ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas secara ringan-ringan aja, Bung Eldi. Ya, kalau kita bicara pembangunan dimanapun, di level apapun, gitu ya, kan kita berharap tidak mungkin lah pembangunan, anggaran, kepemimpinan, gitu ya, kita pemilu, kemudian nggak ada impact atau dampaknya buat kesejahteraan atau publik. Paling tidak, ya kita bisa takar dalam berbagai segmen. Ya. Pertama dari sisi, ya mungkin secara fisik ya, secara apa namanya, kasat mata kita lihat ada nggak sih perubahannya gitu ya. 5 tahun yang lalu di sini mungkin tidak ada jalan, sekarang sudah ada jalan gitu ya. 5 tahun yang lalu mungkin di daerah sini jalannya masih jalan tanah, tapi sekarang sudah beraspal gitu ya. Tapi sudah ada got juga, tapi sering banjir misalnya. Itu satu perubahan tanda kutip begitu. Jadi kita bisa lihat dari sisi fisik, dari keberadaannya dia dari tadi tiada menjadi ada, atau tadinya ada ala kadarnya sekarang ada sudah menjadi baik, semakin paripurna begitu. Ya. Satu pertama dari sisi keberadaannya. Kemudian yang kedua dari sisi apa ya? Dari sisi kualitasnya mungkin ya. Jadi kan pembangunan tidak selalu apa ya bicara tentang suatu yang fisik, suatu yang muncul terlihat, tapi juga dari sisi kualitas pelayanannya, kualitas servisnya, kemudian keramah tamahannya, gitu ya, kemudian kenyamanannya, gitu. Jadi kalau tadi kita jalan-jalan ke Ragunan mungkin 10 tahun lalu berbeda dengan sekarang. Sekarang mungkin relatif lebih aman, lebih nyaman, gitu ya. Kita bisa, oh ya ketemu buat mau jajan di sana, oh ketemu ini binatangnya kurus-kurus, kita juga ikut kurus-kurus misalnya. Tapi ya itu dari sisi kualitasnya, gitu. Dan yang ketiga mungkin kalau kita lihat dari sisi apa ya, dampak dari pembangunan, gitu ya. Kita lihat dari sisi mungkin yang lebih apa ya, lebih dalam begitu ya. Apakah pembangunan ini juga membuat kita gitu ya sebagai objek ya, kalau kita sebut sebagai objek ya, itu juga mengalami perubahan yang lebih besar atau tidak gitu. Contoh misalnya tadinya mungkin kelihatannya agak kusem, kucel, sekarang lebih dandy, lebih ganteng gitu ya, lebih bersih gitu ya. Tadi hanya misalnya apa, berpikirnya masih agak terbelakang, sekarang mungkin lebih maju gitu ya. Artinya kita mendapatkan impact dari ya bisa macam-macam gitu ya, dari sarana prasarana sanitasi yang semakin baik gitu ya, kemudian kesehatan yang semakin baik, pendidikannya juga semakin baik gitu. Dan berikutnya juga kalau kita lihat yang tidak juga terlihat misalnya, tidak bisa diukur misalnya dari persepsi, dari sisi emosional gitu ya, apakah kita merasa lebih bahagia, lebih nyaman, tidak tertekan gitu. Dan ini juga kadang-kadang kalau kita baca berita-berita travel, kalau apa ya, oh ya negara atau kota-kota yang di dunia yang paling bahagia itu di mana sih? Gitu. Nampaknya saya belum menemukan Indonesia tuh gitu, atau kota-kota Indonesia, kota yang lebih bahagia begitu ya. Atau survei-survei sosiologi, survei-survei terkait apa ya perilaku misalnya. Daerah mana sih yang paling toleran misalnya, atau daerah mana sih yang paling apa ya, paling demokratis gitu ya, paling menghargai keberagaman gitu ya. Kita belum banyak
melihat itu gitu. Karena sekali lagi kalau kita katakan itu sebagai bagian dari kita, sebagai bagian dari ansih Indonesia, ya itu Indonesia gitu. Mau tidak mau kita harus ukur gitu. Kita harus lihat seperti apa perkembangannya gitu. Itu mungkin ya Bung Meldi kalau dalam pemahaman apa yang kita coba lihat, apakah pembangunan memberi dampak pada hal tersebut atau tidak. Nah, kalau kita mau coba memberikan penilaian, 1-2 mungkin ada kenaikan ya Bung Meldi ya. Sarana fisik gitu ya, perkembangan tadinya kendaraan bus itu banyak asapnya, sekarang sudah agak lebih bagus gitu ya gitu. Mobilnya tadinya jelek atau butut, sekarang sudah lebih dandy, sudah ada AC-nya gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah kualitas di jalannya enak apa enggak gitu, mungkin berkurang, pohon semakin berkurang gitu, atau mungkin ada di tempat-tempat tertentu tamannya bagus tapi semakin macet misalnya gitu. Jadi mungkin itu Bung Meldi, 1-2 mungkin ada impact yang kita rasakan membaik, tapi di sisi lain juga kita lihat kok segini ya, seharusnya impactnya sekian, dengan anggaran sekian, dengan intervensi sekian, dengan alokasi manusia sekian, seharusnya sekian loh dampaknya gitu, sekian persen, 100%. Tapi kok yang kita terima hanya 60, 70%, 30 atau 40%-nya kemana? Mungkin begitu Bung Meldi. Iya, yang tidak kasat mata yang sebenarnya yang sulit diukur ya, misalnya untuk pendidikan. Nah, kalau pendidikan ukuran yang standar dipakai nasional PISA misalnya, nah itu kan kita Bisa, betul. ya kita nggak pernah naik, kita naik kelas ya. Kemudian juga untuk pemerintahan yang bersih ya, kita juga nggak pernah naik kelas juga. Kemudian juga untuk urusan apa yang tak kasat mata ya, jadi itu rata-rata masalah toleransi misalnya ya. Jadi kan juga ada anggaran untuk agama ya, anggaran untuk untuk sosial, tapi toleransi atau keguyupan atau gotong royong atau apa nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia itu dari rasa-rasanya gitu ya, itu juga nggak pernah naik, atau kita ngambil kebahagiaan yang Bung Firdaus jelaskan tadi, kita rasa-rasanya nggak pernah naik kelas itu. Nah, gimana kita melihat ini, Bung Firdaus? Iya, kalau kita berkaca dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara lain atau segmen lain, rasanya kita ingin pindah negara, gitu ya Bung Meldi ya. Walaupun ya kalau kata orang tua kan, ya walaupun hujan emas di negeri orang kayaknya tetap lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Yaitu bagaimana orang tua meninak bobokan kita untuk cinta tanah air begitu ya, tidak kemana-mana gitu. Ada lebih, ada kurangnya juga gitu. Nah memang kalau kita mau coba kuantifikasi ya gitu, yang selama ini contoh ketika misalnya pilpres atau kampanye, baik itu pilkada terutama ya, orang selalu mengkuantifikasi, oh ya di era ini sekarang IPM kita sekian gitu ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, harapan hidup, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Sehingga kalau dikatakan ini jadi persoalan, ini tidak, Anda harus ketika nanti maju gitu ya dalam pilkada atau dalam pilpres gitu ya, Anda harus mendorong isu ini gitu. Nah, tetapi kita juga melupakan di balik hal-hal yang tadi, walaupun secara kuantitas ya. Jadi kalau kita baca data BPS, kayaknya semuanya hampir naik ya, terjadi perubahan, penambahan, dianggaplah penambahan sarana prasarana fisik gitu ya, penambahan misalnya angka melek huruf, kemudian lama belajar gitu ya, kemudian fasilitas kesehatan, sanitasi, air minum dan segala macam itu mengalami penaikan atau perubahan angka yang menjadi lebih baik gitu. Tapi apakah ini juga diimbangi dengan sisi yang lain misalnya? Satu yang dijatuhkan, apa yang jadi contoh yang sekarang juga jadi perdebatan kita adalah gitu ya, terutama dalam persiapan pemilu 2024, banyak orang mengatakan di eranya Jokowi kebebasan demokrasi menurun dibandingkan sebelumnya gitu. Arti kalau kita baca dari data BPS gitu, ada beberapa segmen yang memang turun misalnya. Tapi yang lain misalnya gitu ya, terutama untuk beberapa daerah tertentu mengalami perubahan yang cukup signifikan misalnya gitu. Nah, mungkin gitu ya, akan kita coba lihat nanti bagaimana mengkuantifikasi gitu ya, bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya, tapi juga dari sisi tidak hanya dari kuantitas, tapi juga kualitas begitu. Nah, sayangnya kualitas ini yang tidak cukup banyak diekspresikan orang, tidak banyak dimunculkan gitu ya, gitu. Bahkan kalau kita mencoba katakan misalnya, pernah nggak kita melakukan evaluasi dari sekian persen kan anggaran 20% untuk pendidikan ini kan sudah lama, itu undang-undang pendidikan. Jadi sejak awal undang-undang pendidikan, saya lupa tahun berapa begitu ya, tapi sudah belasan tahun gitu, itu diwajibkan 20% gitu. Nah pertanyaannya, apakah tadi yang seperti yang dinukil oleh Bung Meldi misalnya dari skor PISA-nya kita
kita naik apa tidak gitu. Ternyata tidak cukup bergerak, masih di sana-sana aja. Kita mulai disusul oleh negara-negara ASEAN yang lain, Myanmar, Thailand, Filipina misalnya. Jadi apa yang mau coba kita banggakan misalnya? Sementara kalau dalam rangka makronya gitu kita katakan, oh ya kita punya kelebihan bonus demografi. Nah, bonus demografi tanpa kualitas gitu ya, tanpa inovasi dan kreativitas, ya bisa jadi ya kita hanya menjadi market saja, kita akan menjadi apa namanya, ya orang yang mengadahkan tangan menerima tanpa bisa menggerek, meningkatkan apa namanya perubahan di dalam kesejahteraan di berbangsa atau berbangsa dan bernegara pada diri kita sendiri. Jadi catatannya memang itu. Jadi kita tidak cukup banyak memberikan atensi untuk sesuatu yang sifatnya apa ya, lebih bicara lebih kualitas begitu. Dan kalau mau jujur memang kita tidak banyak melakukan evaluasi itu. Dan saya yakin nanti ketika kampanye Pilpres 2024 kita akan bicara sesuatu yang sifatnya kuantitatif, lebih banyak, panjang ini, besar ini, luas ini gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi kita dapatin. Oh ya, kemudian kita simpulkan era si A lebih baik dari era si B gitu ya, gitu. Walaupun sekali lagi fisik atau sesuatu yang kelihatan apa ya, layak untuk dihitung, layak sebagai sebuah penanda kemajuan. Tapi di sisi lain kalau misalnya kemajuannya cukup apa namanya secara fisiknya maju, tapi dari sisi nilainya kita tertinggal, terbelakang gitu ya, maka jangan harap kita bisa mengatakan kita mengejar. Jadi kalau Pak Jokowi katakan misalnya kita akan mengejar bonus demografi gitu ya, maka untuk itu keberlanjutan perlu dijaga, karena kalau misalnya opportunity itu terlewat, maka kita akan tetap terjebak di dalam middle income trap gitu loh. Jadi mungkin malah akan turun. Kita tidak lagi menjadi negara ekonomi maju. Jadi kalau kita definisikan sebagai negara ekonomi maju tidak hanya dengan pendapatan yang besar, tapi juga nilai kesejahteraan dan kebahagiaannya itu juga tinggi. Ya, kita memang tidak punya harapan untuk itu begitu. Jadi mungkin ya Bung Meldi yang kita coba bisa dorong ya bagaimana tadi melakukan semacam evaluasi yang agak menyeluruh ya terkait impact atau dampak dari sekian ribu triliun anggaran yang sudah dikeluarkan, baik itu untuk pendidikan yang 20% minimal, kemudian kesehatan yang minimal 10%, minimal 5% ya, dedicatednya untuk kesehatan gitu minimal. Dan kemudian misalnya untuk dana-dana DAK yang digelontorkan ratusan triliun setiap tahun, bahkan dana-dana untuk otonomi khusus ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini juga contoh misalnya untuk dana-dana otonomi khusus, kalau kita katakan Aceh, Papua gitu ya, karena tadi misalnya karena dia tertinggal, maka diberikan stimulus agar dia bisa mengejar. Ternyata karena dia mungkin banyak faktor ya, tidak hanya persoalan akuntabilitas, transparansi, integritas, tapi juga sumber dayanya gitu ya. Akhirnya dana itu tidak bisa dipakai, tapi lebih banyak disimbangkan, diselewengkan. Jadi kalau Pak Mahfud marah-marah ratusan triliun untuk Papua kemudian hilang, lebih banyak hilangnya begitu ya. Nah kita harus berkaca di Aceh seperti apa, di daerah lain seperti apa. Gitu. Jadi jangan, jadi apa ya, impact-nya tidak ada, tapi kita hanya bisa menguyur, menyiram orang sebagai pembungkam gitu ya dengan alokasi atau belanja-belanja anggaran yang besar misalnya. Iya, Bung Firdaus, benar sekali. Jadi kalau kita lihat masalah keamanan di Papua ya, beberapa anggaran dari keamanan yang diberikan, digelontorkan, tapi itu tetap tidak memberikan sebuah perubahan-perubahan yang mendasar di Papua. Betul. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang kan juga menjadi persoalan yang tidak berhenti ya, gitu ya. Syukur di Aceh pasca tsunami bisa terjadi rekonsiliasi gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan ketidaknyamanan itu mulai berkurang gitu. Tapi kalau kita lihat akselerasi pembangunannya di Aceh masih tertinggal gitu ya. Nah, yang menjadi PR besar kita di Papua, daerah-daerah yang relatif lebih jauh gitu. Jadi sudah diberikan intervensi anggaran gitu ya. Kemudian diberikan alokasi segala macam gitu. Kemudian dilakukan pemekaran Bung Meldi dari 1 menjadi 3, kemudian dimekarkan lagi menjadi 5 dan segala macam gitu ya. Tapi apakah itu menjawab persoalan pokok yang terjadi di Papua gitu? Saya pikir kita harus evaluasi secara bersama-sama. Bahkan untuk hal yang basic need ya, security, keamanan. Jadi rasa aman, rasa tenang itu ya kita agak sulit ya. Jadi hanya untuk daerah-daerah tertentu begitu. Nah, artinya apa? Ya, ini yang coba kita lihat lebih dalam lagi, lebih komprehensif lagi, sebenarnya akar persoalannya apa sih gitu ya. Apakah dengan skema cukup menggelontorkan uang ratusan triliun setiap tahun gitu ya, atau skema-skema bantuan-bantuan sosial seperti ini gitu ya, atau kita bangunkan BTS begitu banyak di Papua, di sana di pelosok gitu ya. Kemudian ini selesai gitu. Saya pikir tidak hanya itu.
butuh pendekatan-pendekatan, butuh kajian, butuh intervensi yang lain, begitu. Itu Bung. Jadi kalau kita bicara impact, banyak yang menjadi catatan kita. Paling tidak saya sebagai warga negara Republik Indonesia, gitu. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.